Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, saya akan mengawali pertemuan kita dengan mengabsen seperti biasanya. Alhamdulillah hari ini semua siswa hadir. Oke, sebelumnya saya mau tanya, seneng nggak kalian kalau punya prestasi? Bangga nggak? Kenapa bangga? Betul sekali Adit. Baik, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mencapai tujuan pembelajaran tentang biografi, sifat, dan karakter Khulafaur Rasyidin. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Apakah prestasi Khalifah Abu Bakar? Ada yang tahu? Belum ya? Nah, untuk itu akan kita cari tahu bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah cakupan materi prestasi Khulafaur Rasyidin secara garis besar berisi tentang prestasi masing-masing khalifah pada masa pemerintahannya. Pada pembelajaran kali ini, teknik penilaian yang digunakan berbentuk penilaian diri, tes tertulis, dan produk. Anak-anak silakan amati gambar berikut ini ya. Setelah kalian mengamati gambar, selanjutnya silahkan kalian rumuskan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan prestasi Khulafaur Rasyidin. Setelah kalian mengidentifikasi prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin, kemudian membuat catatan tentang hubungan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan umat Islam saat ini. Untuk mendukung kegiatan kalian dalam merumuskan masalah, yuk simak dulu video berikut ini. Kita awali pembahasan kita dengan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa prestasi saat masa pemerintahannya. Di antaranya yaitu memerangi kaum murtad, nabi palsu, dan golongan yang menolak zakat. Kemudian, beliau juga yang memulai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan yang terakhir, melakukan ekspedisi menaklukkan wilayah Irak dan Suriah. Selanjutnya, prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa ini terjadi perluasan wilayah secara besar-besaran, sehingga disebut sebagai Futuhat al-Islamiyah. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang kedua, yakni mengatur administrasi dan keuangan negara. Pada masa ini, Khalifah Umar bin Khattab membagi pemerintahan menjadi 8 provinsi dan beliau membentuk Baitul Mal serta Dewan Perang. Selanjutnya, prestasi Khalifah Umar bin Khattab adalah menetapkan kalender Hijriyah. Penetapan ini menggunakan dasar peristiwa pertama Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Terakhir, Khalifah Umar bin Khattab pernah membentuk sebuah dewan pemilihan khalifah. Dewan ini berfungsi sebagai forum musyawarah untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat. Kemudian kita masuk ke prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya yaitu 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran.
Khalifah Utsman melanjutkan apa yang pernah dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Mushaf yang dibukukan kemudian diberi nama Mushaf Utsmani. Selanjutnya, mushaf dikirim ke 4 kota, yaitu Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nomor 2, Khalifah Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi menjadi lebih luas dan lebih indah. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan pernah membentuk Angkatan Laut. Pembentukan Angkatan Laut ini bertujuan untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang umumnya diliputi lautan. Prestasi terakhir dari Khalifah Utsman bin Affan yakni perluasan wilayah. Wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan meliputi wilayah Khurasan, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, dan Siprus. Urutan terakhir dari pembahasan kita kali ini yaitu prestasi Ali bin Abi Thalib. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib diantaranya yaitu 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Hal ini beliau lakukan untuk memberantas korupsi di kalangan para pejabat, yang mayoritas mereka mendapatkan fasilitas negara pada masa pemerintahan khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Bagian ketiga dari prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu memajukan ilmu nahwu. Beliau merupakan pelopor dalam pengembangan ilmu nahwu. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis pada daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Sehingga akhirnya beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Nomor 2, Khalifah Ali bin Abi Thalib membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Dengan cara menyita harta para pejabat yang diperoleh dengan cara tidak benar, kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal. Nah, prestasi terakhir dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu pembangunan kota Kufah. Beliau secara khusus membangun kota ini, sehingga pada akhirnya kota ini menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lain. Berdasarkan materi pada video tadi, kalian dapat mengumpulkan informasi tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Jangan lupa kalian harus memahami lebih dalam lagi materi prestasi Khulafaur Rasyidin agar kalian dapat mengaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan umat Islam saat ini. Selanjutnya, kalian dapat menggunakan LKPD yang sudah Ibu siapkan untuk menguraikan dan mengklasifikasikan prestasi Khulafaur Rasyidin serta mengaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan umat Islam saat ini. Berdasarkan catatan kalian di awal tadi, kalian dapat menyimpulkan tentang prestasi Khulafaur Rasyidin serta kaitannya atau hubungannya dengan kehidupan umat Islam saat ini. Luar biasa sekali ya, bahwa masing-masing khalifah memiliki prestasi yang beragam dan luar biasa yang masih bisa kita manfaatkan, yang masih bisa kita gunakan sampai saat ini. Seperti kalender Hijriyah, kemudian pembukuan mushaf Al-Quran, perluasan wilayah sehingga Islam bisa sampai kepada kita hari ini, kemudian juga pengembangan ilmu nahwu sehingga kita dapat mempelajari bahasa Arab dan lain sebagainya dengan adanya pokok-pokok ilmu nahwu. Pada bagian akhir pembelajaran kita, ya sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, anak-anak silahkan isi dulu lembar penilaian sikap yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Alhamdulillah luar biasa, sebagian dari anak-anak sudah menunjukkan sikap ikhlas dan disiplin pada pembelajaran kali ini.
Jangan lupa untuk membuat peta konsep dan resume pada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Dan yang paling penting lagi adalah jangan lupa untuk mengumpulkannya tepat waktu, ya. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang Daulah Umayyah. Pasti kalian sudah penasaran kan, apa itu Daulah Umayyah? Nah, itu akan kita pelajari nanti pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.